3 provinsi, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Nah, di sini lagi masuk lagi Papua Utara. Mungkin yang lain kami lebih tertegas itu Papua Utara secepatnya harus berdiri, karena di dalam Papua Utara itu ada kabupaten juga yang diusulkan di dalam. Ini lagi ada satu lagi mungkin untuk Kriminawa. Coba Kriminawa itu diperhatikan, karena itu kabupaten yang paling lama diusulkan. Kebetulan juga ada tim yang datang. Ini dari 2006. Itu dia sama-sama di 8 kabupaten. Kasihan, ini sudah mandek di situ, sudah bertahun-tahun. Itu yang mungkin kami hari ini kita bicara, mungkin lebih cepat untuk Papua Utara berdiri, supaya ada kabupaten-kabupaten supaya bisa masuk lagi. Terima kasih, itu mungkin kita sampaikan saja. Mendesak dalam tanda petik bagaimana Undang-Undang 23 ini lahir penjabarannya, yaitu peraturan pemerintah. Saya lihat presiden kita ini sebenarnya dia yang ikut mensahkan Undang-Undang 23 itu, Undang-Undang Otonomi Daerah. Tapi ya begitu, kepalanya dilepas, ekornya dipegang, sehingga ini tidak bisa jadi. Perlu barangkali DPP Proponas ini berkoordinasi dengan Kemendagri supaya bisa mengambil database, karena pasti ada di sana daerah-daerah yang sudah lebih lama diperjuangkan. Tentunya kita akan berikan prioritas untuk barangkali dimasukkan di dalam peraturan pemerintah nanti. Karena ini belum tentu 92 yang hadir di sini, informasinya 167 yang sudah mau mekar, itu belum tentu terakomodir semua. Sehingga mungkin perlu kita pilih lagi mana kira-kira yang lebih memenuhi syarat. Tentunya bukan hanya umur masuknya, tapi persyaratan-persyaratan administratif yang sudah mereka lengkapi. Termasuk kami ini Pak Balani, Pak ini Pak sejak tahun 2006 sama dengan teman-teman yang lain. Beberapa bulan lalu ada pertemuan di Sekretariat Proponas. Ada harapan dalam forum itu, pertemuan itu dibuka bahwa percayakan kepada tim pimpinan Proponas untuk bertemu dengan Wapres terkait dengan moratorium. Mohon untuk diperjelas sedikit, berikan jawaban bagaimana. Yang kedua, kalau itu bukan tidak berhasil, kita sudah sepakat di situ dalam tim yang kurang lebih ada 30 orang untuk demo bagaimana kebijakan ini. Proponas dalam gerakannya kita pernah demo, tapi sayang demo yang menghabiskan biaya begitu besar dianggap berlalu begitu aja. Orang Maluku ada 13 daerah yang ingin untuk dimekarkan kabupaten baru. Sekarang Maluku Tenggara yang sedang berjuang untuk jadi provinsi baru dengan cara kami sekarang, kami akan coba jangan sampai perjuangan yang besar hanya karena kepentingan sekelilingnya. Pimpinan, ada keterlibatan. Mohon penjelasan kenapa satu Wapres tidak bisa terima. Kemudian yang kedua, kenapa rencana demo itu tidak bisa dilaksanakan. Beberapa tahun yang lalu kita sudah sepakat juga kalau memang terus begini, kita buka moratorium di MK. Kenapa tidak dijalani? Kedua, persyaratan dari CODB itu sudah disahkan oleh pemerintah daerah. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh sekretaris saya tadi bahwa 13 kabupaten kota yang diusulkan dari Maluku itu sudah diperlukan di DPR, di mana pemerintah daerah lewat gubernur membawa ke DPRD provinsi untuk disahkan, dan itu semua persyaratan sudah memenuhi syarat. Bagaimana moratorium itu dicabut? Saya lewat Rapimnas pada saat ini saya minta kalau bisa kita buka pemerintah lewat MK, dan kedua Jokowi gagal untuk terakhir 2 kali periode tidak bisa mencabut moratorium, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap provinsi di Papua
tidak adil untuk daerah-daerah lain 34 hukum. Untuk bisa bertemu presiden atau lewat partai-partai baru, partai-partai yang ada juga seperti PSI, mungkin kita bisa lebih melobi ke anak-anak dan presiden. Iya, jadi nanti ada tim yang kita bentuk ini. Tim ini nanti akan bekerja untuk itu. Silakan Pak Ketua Harian merespon dulu. Pak Bayu, kemudian ada Pak Ketua pengawas ini, mengawasi kita semua. Juga bisa memberikan komentar berdasarkan pengalaman selama ini. Mungkin sebelum beliau sampaikan, karena sekarang ini kita semua di seluruh Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke, kita semua ada di sini. Saran saya, jangan sampai menjadi seperti dulu. Kita sudah ditetapkan dengan Ampres, kita mau datang untuk ditetapkan sidang paripurna di sini. Ternyata teman-teman dari Aceh datang langsung dibatalkan. Saya mau sampaikan sekarang supaya kita semua mau untuk kita ini bawa Indonesia ini di mana ke arah yang baik. Saya minta supaya kami bisa dari Fokonas punya power untuk meminta semua daerahnya selengkapi berkat administrasi. Jangan kita yang sudah melengkapi administrasi sudah oke, ya sudah semua sudah disahkan oleh gubernur, bupati, terus teman-teman lain yang ngurus itu dihalang. Ini yang menjadi persoalan sampai hari ini. Kalau untuk Papua dan Papua Barat, khusus Papua, itu hari ini kalau kita bicara saya setuju. Tapi kita mendukung, kita punya hati untuk semua. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sama-sama berjuang sama-sama. Baik. Jadi saya minta supaya harus syarat-syarat masing-masing CDOP itu harus ada sesuai dengan PP 78 sampai 23. Berpihak kepada Papua dengan kemudian memberikan pemekaran. Mungkin kemudian terjadi ada sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman bahwa tidak adil. Di tempat itu kita bicara, semua orang dari Papua berdiri dan mengatakan kami merdeka. Kalau kemudian pemerintah mengatakan otonomi baru yang dibentuk sekitar 300, kemudian mengatakan uang kita tidak mampu, saya pikir itu tidak. Report itu satu orang Indonesia dari 224 jumlah penduduk, dia kalau dibagi-bagi hasilnya maka satu putra Republik Indonesia mendapatkan 3 kg emas. Coba bayangkan uang itu ada di mana untuk satu tahun. Saya sebagai kepala pemerintahan ada cukup besar sedia dan disitu saya mau sampaikan kami punya hasil itu kan 538 triliun dari gas yang kedua dari setiap kampung. Terus intinya yang meningkatkan keempat kabupaten baru. Kenapa kami punya 4 kabupaten baru tidak bisa meningkatkan? Kan lucu. Tapi kemudian kepada teman-teman semua, jangan banyak itu. Bekasi itu kan luar biasa. Saya tinggal di sana, saya cuma lihat dulu kok Bekasi itu kan punya kemampuan PAD, kenapa tidak bisa jadi provinsi?